Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Spot, masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Saya akan coba membahas kasus Jalan Cagak Subang di pagi ini, yaitu judulnya terdampak. Pada saat kita ingat-ingat kata-kata terdampak adalah pada saat PPKM atau ya COVID ini ya, waktu lagi rame-ramenya masalah COVID ini. Kemudian dengan PPKM ini banyak kata-kata terdampak, pengusaha terdampak, pelajar terdampak, pengusaha bisnis terdampak. Akibat dari terdampak ini, tidak sedikit pengusaha-pengusaha kolab ya. Pengusaha hotel banyak menjual bisnis hotelnya karena tidak bisa sanggup menggaji karyawannya. Ada juga pegawai pabrik dan sebagainya yang tidak punya penghasilan, terdampak ekonominya. Artinya ada orang-orang yang terdampak dengan kasus itu, dengan peristiwa PPKM COVID ini. Kita tahu semua itu semua. Lantas siapa yang terdampak dengan kasus Subang ini? Kasus Subang ini menghasilkan beberapa saksi. Sekitar sekarang sudah 121 saksi. Kemudian pertanyaannya, siapa mereka yang terdampak dengan kasus ini? Terutama adalah terdampak masalah perekonomiannya. Perekonomiannya dalam artian adalah bisa perekonomian dari pribadinya sendiri, juga bisa jadi perekonomian dari keluarganya. Kalau misalkan pada kasus ini dia pernah mendapatkan penghasilan, ya, punya penghasilan, katakanlah penghasilan yang tiap bulan dia mendapatkan masukan, maka dengan kasus Subang ini dia bisa dikatakan awal-awal mungkin bisa dia mendapatkan, tetapi kesininya mungkin agak susah untuk bisa didapatkan, karena ini realita yang memang dari mana harus bisa didapatkan. Siapakah yang terdampak ini? Tidak sedikit yang terdampak dari kasus ini adalah mereka semua yang masuk dalam uh, anggota atau karyawan di yayasan tersebut. Nanti di sana ada pegawai-pegawai dari yayasan. Jelas dengan kasus ini mereka terdampak sekali. Ya, karena yayasan berhenti. Yang mereka mempunyai penghasilan dari yayasan tersebut, akhirnya mereka sampai sekarang tidak bisa mendapatkan penghasilan. Artinya, 8 bulan ini mereka tidak mendapatkan penghasilan. Dan ini adalah dampak daripada kasus ini. Mungkin yang mereka moving, yang mereka grow up, yang mereka mau coba beraktivitas, mungkin bisa jadi mereka bisa menanggulangi kasus ini. Tetapi jangan salah, pada saat juga mereka semua yang pernah menjadi saksi, ya, ada semacam kendala. Apa kendalanya? Adalah mereka pernah terdaftar jadi saksi. Maka ada kecenderungan pada saat seseorang menjadi saksi, banyak hal-hal yang bisa mempengaruhi psikis, ya. Ya, bisa jadi di antara mereka untuk bisa menanggulangi ekonominya selama 8 bulan tidak beraktivitas dan yayasan tutup, tidak mendapatkan penghasilan dari yayasan, sehingga mereka mencoba untuk mencari pekerjaan lain. Tapi ada dampak yang mempengaruhi daripada itu adalah pandangan dari masyarakat. Pandangan dari masyarakat, pandangan dari orang-orang yang memang katakanlah pada saat dia mau mencari pekerjaan lain, maka karena dia diketahui adalah sebagai saksi dan sebagainya, tidak sedikit kemungkinan ini jadi penghambat untuk dia bisa bekerja di suatu tempat lain. Ya, tidak menutup kemungkinan, ya. Karena pada saat itu perusahaan pada saat mau menerima yang bersangkutan, mungkin juga mereka berpikir juga, karena memang kasus ini belum jelas siapa pelakunya, tetapi
pasti mereka juga berpikir untuk memasukkan. Nah, ini satu kendala sebenarnya. Dan ini dampak daripada kasus ini. Ya, kita sebenarnya sedih juga ya kalau kita melihat ada beberapa saksi yang mengeluh juga masalah ekonominya. Ya, mengeluh masalah ekonominya karena memang tidak punya penghasilan, ya. Dan ini realita. Kalau kita bisa menahan hal yang lain, tetapi kalau kita masalah makan itu susah ditahan. Ya, kalau udah berhubungan dengan perut, kan ini susah ditahan. Karena perut harus diisi. Dari mana uangnya? Nah, ini yang kita khawatirkan sebenarnya. Ya, dan kita sangat miris melihat ini karena dampak daripada kasus ini beberapa orang ada yang mungkin menjerit masalah ekonomi. Ya, ini adalah masalah ekonomi. Ada yang curhat juga ke saya langsung masalah ekonomi. Ya, memang kita akui bahwa dari mana penghasilannya? Tidak punya penghasilan. Nah, kita ambil contoh saja, misalkan kita ambil contoh dari mulai yayasan, dari mulai kepala sekolah. Kepala sekolah Pak Wahyu sudah mengundurkan diri. Kemudian ada staf-staf TU kayak OPIK, Kosasi. Kemudian Danu tersendiri juga, ya. Mereka sudah dari mana penghasilan? Oke lah, kalau petinggi-petingginya ya, kayak misalkan Pak Yoris gitu ya, kemudian Pak Yosep, kemudian siapa lagi? Mungkin mereka punya tabungan dari hasil yayasan yang kemarin yang karena kita ketahui gaji mereka cukup besar ya. Sebenarnya kita ketahui kalau Kang Yoris kan bisa 12 juta per bulan seperti itu. Mungkin mereka masih punya tabungan. Tapi bagaimana yang pegawai-pegawai bawah? Kayak mulai kepala sekolah, ya, staf TU, ya, termasuk Danu tersendiri juga yang gajinya mungkin dulu ya cukup pas-pasan. Apakah masih punya tabungan untuk taraf ekonomi dia sampai 8 bulan untuk bisa memenuhi kebutuhan pribadinya saja? Apakah mungkin ini bisa ditanggulangi? Ya, oke lah, tidak usah bilang untuk membentuk keluarganya, untuk pribadinya saja. Ya, nah ini memang kita sangat miris deh dengan kasus ini. Ada beberapa orang yang kena dampak, ya, terutama dampak ekonomi terhadap orang ini, yang terutama yang termasuk orang-orang yang ada di karyawan yayasan. Kan kita tidak melihat, kita melihat kan selama ini cepatlah kasus terungkap, tapi kita tidak lihat dampak-dampak daripada mereka semua. Ya itu tadi bisa bilang bahwa pada saat mereka mau mencoba grow up mencari pekerjaan lain, karena tidak semulus itu, karena juga banyak ada kendala yang saya sampaikan tadi bahwa pandangan masyarakat akan beda terhadap seseorang yang memang walaupun mereka jadi saksi, sampai sekarang mereka jadi saksi, itu pun bisa jadi kendala, ya, seperti itu. Nah, inilah saya materi pagi ini adalah mereka kena dampak daripada kasus ini sehingga mereka ada permasalahan masalah ekonomi. Mudah-mudahan ada jalan buat mereka, kita doakan semua kepada ya buat Pak Wahyu, Pak Kosasi, Pak Opik, Danu, dan staf-staf yang lain. Semoga mereka bisa mengatasi masalah perekonomiannya. Mudah-mudahan, kita doakan selalu. Dan mereka yang pernah curhat juga kepada saya, seorang juga katanya ekonominya lagi kesulitan. Kita doakan sama-sama, semoga bisa menanggulangi kesulitan ini dan bisa terus grow up. Demikian materi pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.